Halo Sobat Bisi Aceh, Haba. Jumpa lagi nih di Digital Microlearning Series yang ketiga, yaitu bagaimana sih proses penyusunan standar pelayanan di Bea Cukai. Menurut undang-undang, setidaknya terdapat 6 tahap penyusunan standar pelayanan dan keseluruhan tahapan ini merupakan sebuah siklus ya. Yang pertama yaitu penyusunan rancangan standar pelayanan. Di Bea Cukai sendiri, proses ini dilakukan melalui 2 subtahapan, yaitu penyusunan peta layanan terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan penyusunan draft awal standar pelayanan. Masih ingat kan rancangan standar pelayanan ini harus memuat 14 komponen? Hayo apa aja? Yang lupa cek video series kedua ya. Tahapan berikutnya yaitu pembahasan rancangan standar pelayanan dengan masyarakat. Masyarakat harus terlibat ya dalam proses ini, karena standar pelayanan kan merupakan sebuah komitmen penyelenggara dan masyarakat punya hak untuk mengetahui. Nah, di Bea Cukai sendiri, proses ini dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pembahasan dengan direktorat atau unit pengampu layanan. Dilanjutkan dengan permintaan masukan dan pembahasan dengan unit vertikal dan pelaksanaan forum komunikasi publik. Setelah semua proses dilalui, baru berikutnya masuk ke tahapan penetapan standar pelayanan dengan terlebih dahulu tentunya melalui proses legal drafting. Penetapan standar pelayanan ini dilakukan oleh Direktur Jenderal ya, sehingga ruang lingkup berlakunya nasional dalam antrian semua kantor menggunakan ini sebagai pedoman yang sama. Tahapan setelah penetapan standar pelayanan, yaitu penerapan atau implementasi standar pelayanan. Berikutnya, sebagai wujud janji penyelenggara ke masyarakat bahwa layanan akan diberikan sesuai standar, maka ditetapkan maklumat pelayanan. Masih ingat juga kan apa itu maklumat pelayanan? Yang lupa cek video series kedua ya. Seiring berjalannya implementasi standar pelayanan, tentunya diperlukan proses ke-6 ini, yaitu monitoring dan evaluasi. Seluruh standar pelayanan yang sudah ditetapkan harus ditinjau ulang setidaknya 3 tahun sekali. Dan untuk tiap jenis layanan dilakukan monitoring evaluasi 1 tahun sekali. Kegiatan MONEF ini dapat dilakukan baik melalui analisis dokumen, observasi, wawancara, ataupun melalui pendalaman atas hasil survei kepuasan masyarakat. Objek MONEF yaitu 14 komponen standar pelayanan, di mana satuan kerja vertikal juga dapat menyampaikan masukan atau usulan perbaikan atas produk standar pelayanan yang telah ditetapkan untuk dilakukan revisi. Nah, ke-6 proses ini merupakan sebuah siklus dalam rangka perbaikan berkelanjutan. Sebelumnya, kan sempat disinggung penyusunan peta layanan. Sebenarnya, apa sih peta layanan dan bagaimana prosesnya sampai dengan penyusunan standar pelayanan? Peta layanan sendiri merupakan sebuah matriks yang memudahkan menautkan antara proses bisnis yang berjalan di Bea Cukai sampai dengan aktivitas terkecilnya, yaitu produk layanan. Dengan demikian, untuk mendapatkan peta layanan terlebih dahulu dilakukan identifikasi dan konversi proses bisnis ke matriks peta layanan, di mana level 1 menjadi tema, level 2 menjadi kategori, dan level 3 menjadi jenis layanan. Nah, dari jenis layanan ini dipetakan lagi menjadi produk layanan dengan mempertimbangkan aturan terkait tugas dan fungsi, SOP, analisis beban kerja atau ABK. Setelah proses yang cukup panjang, maka terpetakanlah di Bea Cukai 8 tema, 37 kategori, 136 jenis, dan 424 produk layanan. Seluruh produk layanan inilah yang nanti akan ditetapkan menjadi standar pelayanan. Sampai saat ini sudah ditetapkan 270 produk dari total 424 atau sekitar 64% produk layanan melalui keputusan Direktur Jenderal. Nah, sudah tergambar bukan bahwa proses penetapan standar pelayanan melibatkan multi-unit, maka untuk memudahkan terdapat pembagian peran tanggung jawab. Unit teknis terkait bersama dengan Sekretariat DJBC melakukan penyusunan, pembahasan termasuk dengan masyarakat, dan penetapan standar pelayanan. Unit penyelenggara pelayanan menerapkan standar pelayanan yang ditetapkan termasuk menetapkan maklumat pelayanan.
Dalam prosesnya, unit vertikal dapat melakukan penetapan kembali sesuai produk layanan yang diberikan dan karakteristik masing-masing dengan tidak bertentangan dengan penetapan nasional dan memberikan feedback berupa masukan, data, dan informasi yang terkait. Selanjutnya, unit kepatuhan internal dan sekretariat DJBC bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi. Oleh sebab itu, untuk kesuksesan standar pelayanan ini dibutuhkan kolaborasi yang optimal di antara seluruh unit terkait. Sebelumnya sempat disinggung juga nih tentang forum komunikasi publik dalam proses penyusunan standar pelayanan. Forum ini merupakan forum wajib sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Bentuknya bisa berupa diskusi terbatas, dengar pendapat atau public hearing, loga karya, FGD, workshop, dan sebagainya. Dalam prosesnya juga mempertimbangkan hasil survei kepuasan masyarakat, pengaduan, serta masukan lain terkait sarana prasarana ataupun SDM. Tujuan FKP ini adalah untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara dengan kebutuhan atau kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat, dan dalam forum ini harus ada berita acara yang wajib ditandatangani oleh para pihak. Seperti apa sih bentuk standar pelayanan yang sudah ditetapkan? Seperti ini ya. Yang tidak kalah penting, bagaimana sih cara menemukannya? Untuk standar pelayanan nasional dapat diakses melalui website www.beacukai.go.id/layanan publik HTML atau melalui informasi yang telah tertuang di media sosial resmi Bea Cukai seperti Instagram dengan akun @beacukai.ri. Nah, untuk standar pelayanan di lingkungan kantor wilayah DJBC Aceh sendiri dapat diakses melalui alamat berikut: https://hailing.mi/sp-aceh atau dengan mengakses aplikasi Alhambra. Sudah di akhir video nih. Seperti biasa, ikuti dulu mini quiznya ya, berikut ini. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat dan microlearning series ini dipersembahkan sebagai bagian dari gerakan sadar standar pelayanan publik Aceh atau Gersik Aceh. Teori Manggunase. Sampai jumpa lagi.